Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini masih bersama Ibu Anggi. Kita akan masuk ke tema baru ya, di tema 4 atau di tema D, yaitu globalisasi. Hari ini kita akan belajar apa saja, yuk kita lihat. Hari ini kita akan belajar yang pertama, mengidentifikasi macam-macam reklame dan ciri-ciri dari poster serta brosur. Yang kedua, membuat poster. Nah, sikap apa sih yang perlu dikembangkan pada pembelajaran kali ini? Yang pertama, percaya diri. Kedua, jujur. Tiga, tanggung jawab. Dan keempat, rasa ingin tahu. Kalau kalian sudah siap untuk belajar, mari simak video pembelajaran kali ini ya. Nah, apa yang dimaksud dengan reklame? Reklame adalah dari bahasa Latin, yaitu dari kata re, artinya berulang-ulang, dan clamo, artinya berseru. Reklame merupakan suatu karya seni rupa yang memuat teks dan gambar yang menarik untuk menginformasikan, mengajak, menganjurkan, atau menawarkan produk berupa barang atau jasa ya. Itu adalah reklame. Nah, berdasarkan tujuannya, reklame itu dibedakan menjadi dua. Ada reklame komersial dan yang ada juga reklame non-komersial. Reklame komersial tujuannya menarik perhatian dan menggerakkan keinginan seseorang untuk membeli barang atau menggunakan jasa yang telah diinformasikan. Jadi tujuannya itu untuk menarik minat pembeli ya, atau menarik minat seseorang untuk menggunakan barang ataupun jasa. Sedangkan untuk reklame non-komersial tujuannya menyampaikan suatu informasi kepada masyarakat. Biasanya sih disampaikan oleh pihak pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat. Untuk apa? Untuk menggugah kesadaran masyarakat mengenai suatu hal. Jadi tujuannya berbeda ya. Dari komersial itu untuk menggerakkan keinginan seseorang untuk membeli, sedangkan reklame untuk yang non komersial itu menyampaikan informasi kepada masyarakat. Sekarang berdasarkan tempat pemasangannya, reklame juga dibedakan menjadi dua. Yang pertama, reklame luar ruang. Yang kedua, reklame dalam ruang. Apa perbedaannya? Sesuai dengan katanya tadi, reklame luar ruang berarti dipasangnya di luar dari bangunan. Sedangkan reklame dalam ruang berarti dipasangnya di dalam bangunan. Contohnya di dalam pertokoan, supermarket, atau gedung bioskop. Biasa ya kalian sering lihat. Nah, sekarang berdasarkan ragam jenisnya, ternyata reklame itu memiliki banyak sekali macam-macamnya. Nah, kita simak yuk. Yang pertama, billboard. Billboard itu memiliki ciri-ciri besar, ukurannya besar, isinya berupa gambar atau tulisan yang menarik dan informatif. Diletakkan biasanya di dinding pertokoan atau di instansi tertentu dengan konstruksi permanen. Jadi itu tetap ya, billboard itu bentuknya tetap, nah permanen ya. Kita bisa lihat contoh gambarnya nih. Mungkin kalian juga sering lihat kalau di jalan ada papan yang besar ukurannya gitu ya, itu billboard. Nih contohnya ada iklan ya, di sini iklan Indomie dipasang di billboard. Kita lihat lagi yang berikutnya. Ada yang kedua macamnya dari reklame, yaitu baliho. Jenis reklame yang berukuran besar, baliho juga besar, isinya juga sama, ada gambar dan ada tulisan yang menarik serta informatif. Perbedaannya apa? Kalau pada baliho itu sifatnya adalah semi permanen, karena diletakkannya pada tiang besar dan kuat juga, tapi sifatnya tidak permanen seperti pada billboard. Jadi baliho itu semi permanen ya. Nah, contohnya di sini ada kegiatan tur bersepeda. Nah, itu biasanya kita dipasangnya pakai apa? Pakai kayu gitu ya. Tapi ukurannya tetap besar sehingga bisa dibaca oleh orang lain. Selanjutnya, ada macam reklame berikutnya yaitu spanduk. Jenis reklame yang memuat informasi komersial atau non-komersial yang dibuat secara ringkas, padat, dan jelas.
Biasanya dibuatnya dengan media kain. Ibu sudah kasih contoh di sini. Ada contohnya di sini yang bentuknya non komersial ya. Ada pemberitahuan mengenai silaturahim keluarga besar Universitas Islam Negeri. Nah, di situ ya ada spanduk yang komersial. Berikutnya ada mobile billboard. Nah, apa sih itu? Bentuknya media 3 dimensi yang dapat bergerak. Seperti apa? Dapat bergeraknya itu bisa bergerak sendiri karena ditiup angin, contohnya pada balon promosi. Jadi ada promosi yang diletakkannya di balon besar ukurannya, atau dengan kendaraan, contohnya pada bus. Seperti yang di gambar ini, contoh pada kendaraan, dia sedang mengiklankan suatu produk makanan atau tempat restoran makanan ya. Nah, ini biasanya kalian sering lihat mungkin di bus atau kalian sering lihat di balon besar ya. Kemudian contoh berikutnya adalah macamnya banner. Nah, banner adalah salah satu media promosi yang dicetak dengan cetak digital. Umumnya bentuknya vertikal seperti pada gambar. Nah, biasanya ini adalah disebut juga bentuk sederhana dari baliho. Kalau baliho ukurannya besar, kalau banner itu lebih kecil ya dari ukurannya, tapi masih bisa terlihat oleh orang lain. Bentuknya vertikal. Di sini ada contohnya banner iklan tentang crispy ikan katanya gitu ya. Ini adalah produk atau barang dan jenisnya berarti reklame komersial karena mengiklankan sesuatu. Kemudian berikutnya ada poster. Poster adalah jenis reklame berupa selembaran kertas yang memuat gambar dan tulisan yang pastinya dibuat dengan menarik ya, dan ditempelkan di tempat-tempat umum yang mudah dilihat. Secara umum poster itu ada 3 unsur. Ada huruf atau teks, kemudian ada gambar, dan ada latar belakang. Seperti pada contoh nih, ibu memberikan contoh di sini tentang posternya hidup bersih, hidup jadi sehat. Ada gambarnya lah, orang sedang mencuci tangan, dan juga ada ajakan ya, ajakan jangan lupa cuci tangan dengan sabun. Nah, ini adalah bentuk poster dengan dibuat semenarik mungkin gambarnya, warnanya, dan juga tulisannya. Kita bisa lihat ada beberapa hal yang harus kita perhatikan ketika membuat suatu poster. Yang pertama, buatlah poster seunik mungkin agar menarik untuk dilihat. Yang kedua, tentukan makna dan tujuannya kita tuh untuk apa membuat poster. Yang ketiga, media gambar yang digunakan biasanya kertas ukuran besar. Contohnya kertas ukuran A3. Yang keempat, penggunaan bahasa dan kalimatnya harus mudah dipahami dan singkat. Jadi tidak perlu panjang-panjang tapi maknanya jelas ya. Yang kelima, pemilihan hurufnya cukup besar agar bisa dibaca oleh seseorang walaupun dari jauh. Yang keenam, pemilihan gambar harus sesuai atau mendukung pesan yang akan disampaikan. Seperti tadi kan, mengajak hidup bersih dan sehat. Contohnya gambarnya sedang mencuci tangan. Itu berarti sesuai ya. Yang ketujuh, perhatikan tata letak gambar dan tulisan sehingga terlihat seimbang. Jangan sampai ukurannya terlalu besar, gambarnya terlalu kecil ya. Tapi poster itu harus tata letaknya sesuai. Kira-kira tulisan ditaruh di mana, gambarnya diletakkan di mana, harus sesuai. Kemudian ada contoh berikutnya pamflet. Pamflet adalah selembar kertas yang dikemas dengan cara dilipat yang saling berhubungan satu sama lain dan tidak memiliki cover serta tidak dijilid. Biasanya diletakkan di tempat yang mudah diambil atau langsung disebarkan. Ini ada pamflet mengenai penerimaan atau promosi mengenai penerimaan siswa baru di SMA PGRI 1. Nah, di sini bentuknya panjang ya, tapi bisa dilipat gitu ya. Mungkin kalian juga sering lihat pamflet-pamflet ya, promosi-promosi ya. Kemudian berikutnya ada brosur. Brosur dibuat pada selembar kertas dan berisi informasi secara rinci dan jelas. Brosur disebarkan atau diberikan kepada konsumen atau targetnya secara langsung. Ibu memberikan contoh di sini ada brosur mengenai penjualan rumah atau pemasaran rumah. Di sini bisa dilihat semuanya selembarannya isinya informasi yang rinci
dan jelas. Di sini ada rumahnya, spesifikasinya seperti apa, ada fasilitas apa saja. Nah, itu brosur ya, karena gunanya adalah untuk memberikan rasa ingin untuk atau mengajak orang untuk membeli atau mengkonsumsi sesuatu. Berarti kita mengajak seseorang kalau dicontoh untuk membeli rumah tersebut ya tentunya. Oke, ciri-ciri brosur yang baik itu seperti apa? Yang pertama, memuat informasi yang jelas dan terperinci. Yang kedua, menarik minat masyarakat untuk membaca informasi yang ada di dalam brosur. Yang ketiga, menggunakan bahasa yang baik, menarik, dan ukuran hurufnya harus tepat sehingga mudah dibaca oleh orang lain. Yang keempat, memuat ilustrasi menarik yang sesuai dengan isi brosur. Kalau kita mempromosikan rumah, berarti gambar rumahnya gitu ya, ilustrasi tentang rumahnya. Yang kelima, tata letak gambar harus seimbang dan tidak menghabiskan tempat untuk menuliskan informasi saja gitu ya, tapi harus ada gambarnya. Yang keenam, ukurannya tidak terlalu kecil. Umumnya ukurannya A5, kertas A5 ya. Gitu. Itu adalah brosur. Sekarang Ibu akan memberikan tantangan buat anak-anak Ibu semua nih, yaitu membuat sebuah poster ajakan dengan tema. Kalian boleh pilih salah satu dari keempat tema. Yang pertama, melestarikan kebudayaan Indonesia. Kedua, pendidikan. Ketiga, pencegahan DBD. Empat, pencegahan COVID-19 ya, atau COVID-19. Posternya dibuat di kertas HVS dan diwarnai semenarik mungkin ya. Lalu nanti kirimkan ke Bapak, ke Ibu guru yang ada atau wali kelas kalian ya. Nah, terima kasih untuk anak-anak Ibu semuanya. Tetap semangat dalam belajar, jaga kesehatan ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.